Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Konflik di Ukraina dengan Rusia dan kemudian yang terbaru ini ketegangan di Timur Tengah karena serangan Israel ke Gaza dan sekarang dilanjutkan ke Rafah. Ini dipastikan akan sangat mempengaruhi geopolitik global dan dampaknya dipastikan itu berkaitan dengan ekonomi dan Indonesia tentu saja, akan punya pengaruh, terkena pengaruh yang cukup, berat juga. Dan karena itu, janji-janji kampanye misalnya yang disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran bahwa nanti, Indonesia perubahan Indonesia itu akan, naik sampai 7% itu dipastikan tidak akan, terjadi. Dan, sekarang ini jelas dengan warisan utang dari pemerintahnya Jokowi itu membuat eee, pemerintahnya Prabowo Gibran nanti juga sangat berat untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya begitu ya. Nah, soal ini yang kemarin dibahas, bukan kemarin, tadi malam ya, dibahas dalam, diskusi, para profesor doktor insan cita, ini para, anggota KAHMI atau Core Alumni HMI, dengan topik masa depan, ekonomi Indonesia pasca, Pilpres 2024. Salah satu pembicaranya itu adalah Profesor, Didik J. Rahbini. Didik J. Rahbini, selain menyoroti indikator-indikator ekonomi, dia juga menyoroti soal koalisi gemuk yang akan diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo. Kan kita tahu bahwa selain partai-partai koalisi pendukung, sekarang ini Prabowo kan sedang berusaha menarik, partai-partai, non koalisi terutama ini dari, paslon 01 ya, ini pendukung, Anies Muhaimin dan mereka sejauh ini kelihatannya sudah berhasil menarik Nasdem dan, PKB untuk bergabung. Nah ini yang, dalam penilaian, Didi Rahbini ini sebagai sebuah pencurian suara rakyat. Kenapa? Karena kan mereka janjinya tadinya itu kan mendukung, Anies Muhaimin dan itu tentu saja ada dampaknya terhadap elektabilitas partai mereka sendiri, ini yang kita sebut sebagai kotil efek. Tapi kemudian ketika mereka kalah, alih-alih menjadi oposisi, tapi justru, mereka kemudian bergabung. Dan ini yang kemudian menyebabkan, demokrasi kita itu terancam mati karena ya tidak akan ada lagi check and balance di DPR karena koalisinya sangat gemuk. Nah, saya ajak Anda untuk menyimak pemaparan dari Profesor Didi Rahbini. Ini menarik karena, tidak hanya menyoroti sisi ekonomi, tapi ini ekonomi dan politik karena memang kata dia ya, 90% dari soal ekonomi itu adalah berkaitan dengan politik dan politik juga berkaitan dengan ekonomi. Yang pertama ya, tekanan eksternal itu masih terus berlangsung saat ini dengan kekuatan pengaruh yang sebesar-besarnya dan tidak menganggap enteng terhadap pengaruh-pengaruh eksternal ini. Karena ekonomi Indonesia itu sudah sangat terbuka. Gajah putih, gajah hitam masuk, termasuk juga jarum masuk kanan kiri, keluar masuk, itu sangat kencang ekspor impor kita. Perang Rusia Ukraina ini belum berhenti ya. Rivalitas Cina dengan Amerika itu berat dan saling mengunci ya. Juga perang baru Israel ya Palestina termasuk juga apa namanya penyerangan Houthi di selat di Timur Tengah itu ya. Semuanya itu adalah pengaruh yang tidak bisa diniscayakan ya. Dan itu mempengaruhi kita ya. Dan kalau kita lihat ya ini datanya 1-2 tahun lebih dari Prof. Derajat ya, ini perbaikan tambahan saja. Tadi sudah oke ya. Kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ini ya, itu pertumbuhan dari 3 kelompok negara ini ya, yang advance itu yang biru tua ya, itu Nasdem ya, kemudian yang emerging market itu yang biru muda di atas, termasuk yang dunia, pertumbuhannya itu menurun. Berarti semua elemen konsumsi, ekspor impor, perdagangan, produksi industri melemah. Berarti kalau kita di Pilpres kampanye tumbuh 7%, itu ngarang ya, gitu. Atau tim itu ngarang ya, 7%, 9% itu ngarang ya. Nah, tapi kan berhubungan dengan awam, ya nggak apa-apa, tetapi kan kita harus mengoreksi supaya tidak kebablasan.
Dan kalau mengoreksi kan harus punya ada di dalam sistem ya, check and balance-nya harus berjalan, DPR-nya tidak boleh manggut-manggut ya, menguasai 8% seperti masa Jokowi, maka demokrasinya rusak. Nah itu politiknya ya. Saya datang ke DPR beberapa kali, besok juga ke MPR, saya katakan 90% dari ekonomi itu politik. 90% dari politik itu ekonomi. Ya, saya ceramah di MPR besok, seluruh pembicaraan tentang ekonomi itu ya politik. Mengalokasikan APBN, merencanakan industri, itu politik. Ya. Jadi politik penting, ini data-data saja. Ini utang publik ya yang semakin tinggi ya. Ini adalah juga utang publik yang lebih baru datanya dengan proyeksinya. Kalau ini 1-2 tahun lebih baik dari data sebelumnya. Ini dengan proyeksinya sampai 2028 akan tinggi. Nah, kalau beban bunga tinggi, beban utang tinggi semua negara, ya sama dengan kita dong punya utang kredit rumah atau kredit macam-macam ya untuk tumbuh, mengembangkan investasi, inovasi anak-anak sekolah itu kan berkurang otomatis. Jadi itulah tekanan eksternal ini sangat nyata dan tidak bersignifikan. Nah, politik dengan awam dalam Pilpres kemarin, yaitu ada datanya, tapi ngarangnya juga banyak, ya, sehingga kita perlu meletakkan ekonomi ini pada posisi yang sebenarnya, sehingga tidak ambles. Ya. Mengingat seperti ini penting, ya, karena kita semua ini kan tahu data-data. Argentina tahun 1870 setara Inggris. Sekarang Argentina itu ambles, seambles-amblesnya, kemiskinannya banyak, pahlawannya banyak, ya, terutama pada masa Peron, ya. Istrinya Peron itu seperti malaikat. Jadi satu negara yang pahlawannya kebanyakan itu sebenarnya itu terbelakang. Jadi kalau banyak kita mempunyai pahlawan, kita tidak mempunyai sistem, kita menggantungkan kepada orang. Jadi oranglah dipuja-puja, sistem tidak punya, sehingga orang itulah sebagai malaikat yang akan bantu kita. Kalau kita punya sistem, ya kemiskinan kita bereskan, semua dibereskan, dan seterusnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ekonomi Indonesia. Ya, trennya terus menurun, industri lemah. Biasanya di waktu-waktu yang lalu, industri tumbuh 10%, 12%. 2 kali pertumbuhan ekonomi, ya, seperti yang diceritakan oleh Antoni Budiawan tadi. Ya. Sekarang tumbuhnya 3%, 2%. Bagaimana bisa mengangkat ekonomi? Ya? Tekanan pada APBN tadi diceritakan oleh Mas Antoni, ya, dan akan lebih berat lagi pada masa Prabowo Subianto. Ya. Ini akan berat sehingga memimpin itu bukan karunia. Memimpin itu juga tugas dan beban berat. Ya. Apalagi akan tambah banyak menteri, kemudian koalisinya gemuk, ya tambah berat ekonominya. Ya. Ini contohnya ya, sampai 2000. Ya. Jadi tren sejak tahun 2000 coba saya balik nih, saya kelihatan bawahnya. Ya, dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang, trennya itu terus menurun ya. Pernah pada masa SBY juga pernah berhasil sampai 6,5% ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Cina pun menurun ya, pertumbuhannya. Nah, yang harus kita ini politik ya. Ini wajah politik Indonesia ya. Jadi pada masa Jokowi ini mempraktekkan utang besar-besaran, ya sangat besar-besaran sejak tahun 2014 ya. Ini penarikan utang, setiap tahun kita berutang berapa, dan itu menjual surat berharga ya. Coba itu tahun 2014, zaman SBY kan 492 setiap tahun berutang ya. Nah memang ada COVID, tetapi justru COVID itulah yang menjadi alasan untuk mengeruk utang sebanyak-banyaknya tanpa reserve, tanpa melihat efisiensi ya. Itu tahun 2020 memang ada penarikan utang ya. 1.600, jadi
pada tahun itu kita membuat utang 1.686 triliun. Ya, tapi pembayaran utang pokok tidak ini untuk pembayaran utang pokok juga, tapi utang pokoknya tidak diambil, tapi di offset saja. Tapi utang yang dilakukan, yang dibuat itu seperti ini. Ya. Sehingga karena kita membuat utang, surat berharga, maka surat berharganya itu supaya laku, bunganya tinggi sekali, ya, sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain. Sehingga dibanding, Jepang, Singapura, utangnya 100%, itu tidak apple to apple, ya, seperti disampaikan Luhut Panjaitan, ya, dan kawan-kawan. Ya, di Jepang kalau kita punya utang 7.000 triliun, bayarnya cuma 30-40 triliun. Di Indonesia punya utang seperti itu, bayarnya 500 triliun, karena utangnya beda, bunganya beda. Ya. Ini contohnya ya. APBN 2023 ya, bayarnya 400 berapa itu? 441. 2024 akan mendekati 500, itu bunganya belum pokoknya. Kepada siapa utang ini dibayarkan? Ya kepada bapak-bapak di sini yang pegang SBN itu, makin kaya, orang-orang yang perusahaan makin kaya. Dari mana? Dari pajak rakyat. Jadi pajak rakyat untuk membayar utang ini, dan bunganya itu 6-7%, tinggi sekali ya. Di Jepang hanya 0,3, 0,4%, bahkan di waktu-waktu tertentu, di waktu lalu 0% kalau kita naruh uang di bank. Ya. Jadi ini sudah penyakitnya cukup panjang, dan kita tidak boleh berleha-leha ya, menggunakan APBN untuk janji kampanye, janji politik semena-mena, nggak bisa. Ya, harus, nah kontrolnya itu sangat lemah, dan nanti akan lebih celaka ekonomi Indonesia. Ketika tidak ada kontrol, maka akan lebih celaka. Ya, itu sama dengan pelajaran psikologi, ya nggak? Seorang kakek mengasuh cucunya, kan tidak punya kontrol, kasih sayang aja, iya saja. Itu sama dengan calon presiden mengiyakan aja semua dari publik. Akhirnya anak itu jadi anak yang lemah, rusak. Banyak anak yang diasuh kakeknya hanya tidak ada kontrol, itu rusak psikologinya. Begitu juga politik, tidak ada kontrol, political marketnya tidak ada check and balances, rusak. Nah, jadi politik akan memberikan pengaruh besar pada tahun 2024-2029. Sangat besar ya. Dan apabila politiknya itu buruk, maka ekonomi akan semakin buruk. Ya. Naik koalisi gemuk ya, terakhir ya. Koalisi gemuk ya, peranan partai luar pemerintah lemah, oposisi tidak berfungsi ya. Check and balances mati ya. Jadi permainan ketua umum partai, coba bagaimana rakyat yang memilih partai 01 terus pindah ke 02. Kan mereka tidak memilih Prabowo. Kan itu mencuri uang, mencuri suara rakyat untuk masuk ke dalam koalisi partai. Mestinya dia menjadi oposisi, mengatur check and balances. Bagaimana teorinya? Karena di sini adalah para intelektual semua. Teorinya itu political market dalam sistem demokrasi ya. Saya menganggap sistem yang kita lebih baik daripada pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah, dan lain-lain. Demokrasi jauh lebih baik. Ya. Di dalam Islam, sejak Nabi wafat, kerjanya sampai sekarang konflik terus. Termasuk di HMI, di Yayasan Islam. Ya, dan itu ada di dalam Al-Quran. Malaikatnya protes, kenapa menciptakan manusia yang isinya konflik, menumpahkan darah. Ya, semua orang tahu itu kan, kalau konflik itu kan tahu. Tapi sebenarnya para intelektual, para ulama diwajibkan, diharuskan untuk menciptakan sistem mekanisme konflik resolution. Nah, karena itu umat Islam terbelakang terus. Nah, saya menganggap demokrasi ini bagian dari penemuan umat manusia yang harus kita dukung ya, untuk menjadi lebih baik ya. Kan dari pemerintahan ke pemerintahan di Umayyah kan bunuh-membunuh terus-menerus kan? Ya enggak? Nah, itu harus kita selesaikan, kita perbaiki dari waktu ke waktu. Kan Nabi mengatakan bahwa
Kalau urusan dunia, itu politik, APBN, itu kamu yang tahu. Nabi mengatakan begitu. Jadi harus kita laksanakan perintah Nabi itu. Ya. Nah sekarang apa ini ya? Ini political market. Jadi political market itu kontrak ya antara rakyat dengan partai, dengan pemerintah. Dan kontraknya itu dalam pemilu. Ya. Kontraknya di parlemen, kontraknya di komisi, dan seterusnya. Ya. Seperti perkawinan itu kontrak, ada hak dan kewajiban. Tapi tidak seperti jual beli ya, membeli terus tidak ya, dia kontrak dan ada kewajiban, setelah dipilih ada kewajiban. Dan sistem political market itu seperti bukan seperti pasar. Kalau pasar ya, kalau kita menciptakan produk tidak efisien, maka produk kita itu harganya mahal, pabrik kita itu bangkrut, lebih besar pasak daripada tiang. 1000 pabrik yang lain, teman-teman kita tidak bangkrut karena lebih efisien. Siapa yang mengatur pasar itu? Sunnatullah. Ya. Kan kita tahu ayat kauniyah dong, tidak hanya ayat-ayat dalam Quran aja. Ayat kauniyah itu mengajarkan bahwa kalau kamu ingin efisien, maka harus ongkosnya efisien, ya enggak? Sehingga memberikan harga yang lebih murah baik kepada masyarakat. Tapi nah di dalam political market nggak bisa. Kalau kita sudah memilih presiden, presidennya itu memaksimumkan budget otomatis. Presiden, DPR dan seterusnya masuk ke dalam teori budget maximizing model, budget maximizer ya. Jadi seorang politisi itu seperti saya, Dapil Malang, saya berusaha sekuat mungkin untuk mengalokkan budget sebaik-baiknya di Malang. Nah, untuk menjadi sebaik-baiknya itu harus ada check and balances. Kalau pasar politiknya gelap, ya, kemudian monopoli seperti zaman Jokowi ini, ya, nanti lebih monopoli lagi, maka seluruh alokasi itu rusak semua. Ini yang disebut potentially reducing social efficiency. Ya, dibagi-bagi ya. APBN itu dibagi-bagi itu ya bagus juga, tetapi nanti rusak. Ya, tidak memberikan apa-apa ya kepada kita ya. Nah, jadi menurut saya ini masih gelap ya, intelektual ini tidak mempunyai peran banyak ya. Intelektual kita itu ya tidak mempunyai peran banyak ya. Kita ini bukan didikte oleh visi teknokratis, intelektual. Intelektual itu jadi fosil. Kita ini sekarang cuman bisa begini di dalam seminar-seminar begini ya. Jadi kita mesti secara terus-menerus menyuarakan sampai ada pengaruh ya. Dan saya pengalaman di DPR itu, kalau kita bersuara itu baik. Misalnya Komisi 6. Komisi 6 kan isinya ada dari UIN, ada dari agama, ada psikologi, nggak ngerti, tidak mengerti angka-angka dalam ekonomi. Nah, saya diskusi di publik. Hasilnya kemudian dibagikan ke teman-teman. Ini yang paling rasional. Hasil diskusi dan komunikasi dan teman-teman itu mengarahkan ya keputusan di DPR itu. Nah, semakin banyak intelektual yang rasional ya. Jangan hanya menjadi raja di kelas yang isinya 40 orang. Intelektual harus keluar, baik tulisannya ataupun yang lain ya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.